Lebih semangat, lebih friendly, aku takut karena Ada di Padang, ada di Bali, semua ada banyak juga. Hai Interpagis, welcome back to podcast Interpago Talk. Halo guys, perkenalkan nama aku Valisa. Aku Asila, dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi meaningful banget gitu, karena kita bakal bahas nih gimana rasanya jadi mahasiswa internasional di kampus kita, terutama di jurusan hubungan internasional. Ya bener banget, nanti kita bakal bertemu dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu mahasiswa internasional dari Kamboja. So without any further ado, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Oke, kali ini kita udah bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu mahasiswa internasional dari Kamboja. Boleh langsung aja perkenalan diri. Hai guys, perkenalkan nama saya Kray Amiros, bisanya dipanggil Amira. Saya berasal dari Kamboja. Sekarang saya sedang di semester 3. halo, nama saya Suhini Muaz, saya dari Kamboja, sekarang di semester 3. Oke, thank you so much nih untuk Mira dan Siani yang udah mau join kita hari ini gitu. Honestly kita senang banget gitu bisa dengar cerita langsung dari perspektif kalian gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan yang pertama. First question, boleh dong ceritain sedikit nih tentang kenapa kalian memilih jurusan hubungan internasional dan kenapa akhirnya memilih kuliah di UIN Jakarta? Ya, Boleh, silakan. Ya, kalau saya memilih jurusan hukum internasional ini karena saya belum pernah belajar tentang dunia yang banyak, jadi saya mau coba dan saya suka juga tentang jurusan ini. Lalu kalau mau tahu tentang dunia, tentang politik, tentang apapun, jadi begitu. Dan saya memilih kuliah di sini di UIN Jakarta ini kan sekolah saya di Kamboja itu ada banyak kuliah di Indonesia, ada di Riau, ada di Padang, ada di Bali, semua ada banyak juga. Aceh juga ada. Tapi saya memilih sini karena saya melihat kampus-kampusnya menarik dan mau memberi hati saya mau belajar di sini, dan juga saya suka di cuaca di Jakarta juga gitu. Oke ya. Oke, boleh Suyani mungkin. Saya sebelum bicara tentang kenapa memilih HI ini, perkenalkan dulu ya, nama saya Suhini Muaz dari Kamboja. Nah, kenapa saya pilih HI ini? Karena saya udah ada mau belajar tentang politik, tentang global isu itu kan. Lagi kenapa pilih UIN Jakarta ini? Jujur ini dari aku sebelum pilih HI ini dan UIN Jakarta ini aku dapat scholarship dari Universitas Andalas juga, tapi jurusannya nggak di HI tapi manajemen itu nggak diterima beasiswa itu. Nanti setelah ini UIN Jakarta ini terakhir aku di research di Instagram di office International Office of UIN Jakarta, mereka di post ada scholarship untuk mahasiswa asing. Aku langsung apply, nanti interview. Kalau interviewnya susah ya, dosennya Pak Ruby di suggestion di speak in bahasa. Aku nggak tahu, belum belajar bahasa itu. Setelah itu aku mau ke sini karena akademi menarik juga di Jakarta, bisa langsung ke Jakarta motornya itu. Oh iya, betul. Jadi dari banyak daerah di Indonesia, kalian lebih milih di Jakarta gitu ya, terutama di UIN Jakarta gitu. Ternyata alasannya nggak cuma soal akademiknya gitu. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ngomongin soal pindah negara nih ke negara baru, pasti kan ada adaptasinya gitu kan. Ada nggak sih culture shock gitu yang paling kalian tuh rasain di awal gitu, entah itu dari sistem belajarnya mungkin, atau cara diskusi di kelas, atau bahkan kehidupan sehari-harinya gitu. Ada nggak gitu? Kan saya orang internasional kan, jadi bahasanya belum lancar semua. Kalau belajar di kelas itu, kalau masalah diskusi sama teman-teman itu masih susah juga.
kan kalau bahasa sehari-harian bisa sedikit ngomong, bisa memahami, tapi kalau bahasa akademik itu mendalam banget. Oh iya, Mendalam bahasa akademis ya. Iya, jadi kalau saya kadang-kadang riset sendiri dan cara bersungguh memahaminya, tapi masih susah juga. Ada teman-teman yang di kelas itu tolong, kadang-kadang kita berusaha sendiri gitu. Kalau sehari-harian itu alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Kalau sehari yang susahnya di kelas gitu. Diskusi aja ya. Makanan atau budaya gitu Nggak apa-apa. berarti Ya, ya. dan saya juga suka makan di Indonesia juga, budayanya saya juga suka juga. Menarik banget karena ada banyak budaya kan di sini. Iya. Saya suka melihat budaya juga gitu. Tapi kalau aku culture saudara itu kan nggak usah tentang belajar susah aja, tapi culture dari yang culture apa orang di sini kan lebih semangat, lebih friendly. Aku takut karena teman-teman kan gimana, aku pikir ini apa sih yang lagi makanannya lebih namanya pedas. Pedas, iya. Sakit nggak bisa. Nggak biasa. Kayak aku di telepon sama mama aku kan nggak ngomong sini. Aku juga suka makanan yang manis, tapi di sini kan di daerah Ciputat ini nggak makan manis, makan asin gitu. Aku yang nggak makan makanan, tapi sekarang kan udah aman ini. Oh, berarti Kamboja nggak pedes ya? Nggak terlalu pedes? Pedas, tapi ada yang makanan yang pedas, tapi kalau di sini kan Hampir semua yang pakai sambal. Iya. Tapi di Kamboja makanan ada yang pedas juga, tapi yang kalau nasi pakai nasi sama ayam goreng itu, kalau nasi goreng itu nggak pedas aja. Tapi kalau di sini kan, kalau aku mau dipesan nggak pedas. Ditanya sama yang bapak di tempat itu, bapak kenapa ini pedas? Kalau dibilang itu nggak pedas. Oh iya paham. Kalau ayam seperti ayam penyet, ayam Iya. goreng itu pakainya asin sama asin, rasanya asin ya, tapi nggak pakai yang sambal gitu. Oh. Ya, tapi nggak apa-apa, saya bisa makan. Tadi sebelum saya kira saya makan ayam penyet. Enggak apa-apa. Udah khas gitu ya, udah khas anak kuliah. Pertanyaan selanjutnya, kalau di jurusan HI sendiri ini kan banyak ya, intens gitu terkait akademiknya, banyak diskusinya. Nah, apa tantangan terbesar kalian sebagai mahasiswa internasional di lingkungan akademik seperti ini, selain diskusinya tadi yang Amira sebutin gitu? Mungkin dalam membuat paper juga kadang struggling, atau misalnya ada jurusan ini ada banyak kata-kata akademik kan. Jadi masa saya buat tugas juga kan, saya masih susah juga kan. Cara kalau kita riset dari Google atau dari mana itu, harusnya saya translate dulu, translate ke bahasa Kamboja dulu, lagi paham dulu, translate Kamboja ke bahasa Indonesia lagi. Kalau di dalam kelas itu, kalau dosennya menjelaskan, saya suka tulis kata-kata yang sulit gitu, tulis dan translate ke bahasa Kamboja untuk memahami. Tapi saya nggak tahu itu, saya sudah tulis hari apa nih, misalnya hari Senin saya tulis kata ini, hari Selasa saya agak kenal kayaknya begitu. yang kan ada banyak kata-kata yang sulit kan, jadi susah juga gitu. Saya pernah hafal juga kan kata-katanya, tapi kata akademik sama kata hari seharian beda. Saya sudah
misalnya apa nih apa nih interpretasi ya, interpretasi itu di Kamboja itu apa? Saya masih susah, akademik itu. Jadi ya. Jadi takes time gitu ya untuk hafal kalimat yang sulit itu ya. Oke. Kalau dari aku tantangan besar di waktu pertama di jurusan HI sini kan waktu semester 1 kan nggak dapat apa aja, nggak dapat yang dapat bahasa yang sehari untuk beli makan aja. Kalau di semester 1 kan kalau ada dosen di explain dalam bahasa Inggris, aku bisa paham sedikitnya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan aku ditutup, nanti ditulis kata aja, sedang didengar aja, nggak paham itu, nanti setelah itu tanya teman, tolong note dari teman aku kirim ke aku, nanti dia translate itu untuk paham untuk ujiannya gitu. Lagi kan mahasiswa HI ini harus diaktif, kayak ada organisasi semuanya kan. Aku dipikir nggak usah belajar kalau belajar di kelas nggak paham. Ada juga aku waktu semester 1 masuk interview juga yang seringnya di belakang ini ada diskusi tentang briefing itu. Aku sama ada Kak Nadia gitu, dia sering dijelasin bahwa dalam bahasa itu paham gitu dalam materi lebih baik dari belajar dalam kelas, karena belajar dalam kelas itu kalau untuk pertama tadi dosen kan nggak bisa mau tanya tapi don't we have confidence to tanya ke dosennya. Tapi kalau sama mentor bisa tanya langsung gitu. Lebih enak juga ya pembahasannya. Harusnya aktif di kelas juga gitu. Dan setelah sekitar 3 semester gitu ya, atau 1,5 tahun di sini gitu, menurut kalian ada nggak kayak perubahan cara berpikir yang paling terasa? Misalkan ya, apakah tujuan awal kalian waktu pertama kali datang ke sini itu masih sama gitu dengan sekarang? Karena saya masa saya semester 1 itu saya tidak pernah belajar banyak tentang belajar umum seperti ilmu sosial gitu. Karena itu saya saya tidak paham dari semester 1 belajar tentang apa nih, ilmu sosial belajar tentang apa, saya tidak paham semua. Jadi ada dosen yang tolong juga, membantu juga, tapi saya tidak masih kurang paham. Jadi saya ada pikir tentang saya mau berubah jurusan gitu, mau pindah jurusan. Tapi saya sudah ke kantor untuk mau pindah jurusan tapi nggak bisa. Jadi saya itu hati saya mau tidak mau belajar lagi karena tidak paham semua. Tapi sampai sekarang saya bersembuh dan saya bersemangat saya sendiri gitu. Saya belajar muncul aja gitu, usah gitu. Tapi alhamdulillah sampai semester 3 ini saya paham. Tidak paham banyak tapi masih kalau 100% saya paham 30% gitu. Tapi lebih baik dari semester 1. Kalau semester 1 0% aja, tidak paham semua gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya tidak mau berubah atau mau berhenti lagi. Saya mau tetap jurusan ini sampai akhir. Kalau tidak lulus atau tidak lulus lagi atau gimana, saya berusaha gitu ya. Udah nyaman berarti sekarang ya. Oke. Kalau itu tidak salah kan aku pilih HI ini karena suka research sebelum pilih HI ini, nggak kayak Amira itu bikinnya udah pilih, tapi sekarang udah aman. Tapi sampai sekarang gimana ya, yang kalau aku improve critical thinking ya, karena sebelum pilih HI, sebelum sampai sekarang kalau kita kan baca tentang sosial media, tahu tentang politik, tentang
climate change, tentang environment itu kita yang dibaca aja, tapi nggak ada yang analis. Oh, iya. Analis itu akan ke mana ya kalau, tapi udah sekarang kita kan sudah belajar tentang teori HI, kita udah bisa untuk di referensi untuk di analisis gimana kalau jalan ini benar atau salah, itu bisa untuk sekarang itu. Jadi bisa paham lebih komprehensif gitu ya? Ya, coba aku sekarang di polisi organisasi aku di Kamboja tulis kayak jurnal juga, aku ada tim untuk tulis itu. Ada pelajar ini diambil untuk pakai dalam hidup sehari itu, untuk kerja, untuk itu kayak internship itu tulis kayak itu jurnal, bukan jurnal yang opini gitu ya, opini dalam post untuk dibaca bacaan itu. Kalau sebelum PSHI ini kalau tulis kan nggak menarik gitu. Oke, jadi Amira sama Suyani awalnya sama-sama struggling nih di jurusan HI, dan meskipun Suyani awalnya memang udah mau HI dan Amira memang belum tahu gitu soal ilmu sosial dan politik gitu, tapi akhirnya sekarang udah nyaman gitu ya, udah bisa mengikuti teman-teman yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya, selain tujuan akademik nih, selain kalian pengen dapat nilai bagus, lulus cepat, ada nggak tujuan personal yang lain yang pengen banget kalian capai selama kuliah di sini? Selain dapat nilai bagus, selain lulus gitu? Iya ada. Kan nilai saya tidak baru lulus, tapi adanya yang lulus, tapi saya yang ada semangat saya belajar sampai sekarang ini adalah teman di kelas. Dan teman-teman di kelas itu baik banget, teman semangat kelas D, kelas C itu, kalau itu semangat saya memberi semangat saya banget, karena itu masa saya pikir saya mau pulang gak mau belajar kuliah, tapi ada teman dari kelas A atau dari kelas B itu lihat saya jangan pulang, mereka support saya untuk belajar lagi gitu. Jadi selain nilai bagus, selain itu ada juga nilai bagus, tapi hanya memberi saya itu senang, tenang itu, tapi yang memberi semangat saya belajar lagi adalah teman di kelas, support system ya. Jadi penting banget ya, teman yang supportif ya. Kalau Suyani? Fokus itu kalau waktu pertama sini belajarnya yang susahnya bahasa aja, tapi kalau aku mau yang ditambahkan lagi lebih di keluar dari akademik ini, aku mau Valencia itu. Aku dari sering-sering kemarin itu aku ada invite dari ASEAN for the Global Conference untuk via tugas juga, karena karena aku buat organisasi juga, termasuk Amira juga dalam itu, namanya Cambodian Student Association Indonesia, itu termasuk mahasiswa Kamboja semuanya di Indonesia itu yang plan aku untuk buat keluar dari kelasnya activities aku pikir itu bantu saya untuk ada connect lagi, yang kemarin itu ada collaboration juga semuanya itu yang yang aku mau yang berbesarkan culture, exchange culture Indonesia, Kamboja, bukan lebih lagi Gambia, Thailand, lagi itu untuk termasuk satu organisasi untuk diskusi bersama. Kalau misalkan nih kalian bisa bertemu diri kalian sendiri di hari pertama mendarat di Indonesia gitu,
what would you say to yourself? Kayak apa sih yang mau kalian sampaikan di diri kalian yang baru gitu, yang baru pertama kali mendarat Indonesia gitu ya? Kalau saya dari sini ke awal itu kalau hanya beli makan itu gak bisa juga kan, gak tahu bahasa dari ini dari awal kan gak bisa, tapi saya berusaha ngomongnya, tidak mau kan kalau kita berbicara sendiri itu lebih baik kan, jadi saya coba ngomong itu dan yang pronunciation saya juga mau buat seperti orang Indonesia juga, saya coba juga seperti kan V itu di Kamboja itu V bukan ya, tapi saya reference bukan reference apa sih seperti ya itu beda hurufnya, tapi saya coba buat ngomongnya untuk seperti orang Indonesia juga, tapi dari awal sampai sekarang itu masih beda ya, kan dari awal itu nggak tahu yang orang Indonesia ini gimana kan, saya tidak tahu. Dulu ibu saya tidak membeli saya belajar di sini. Ya, saya tunggu setahun untuk ke Malaysia tapi nggak bisa. Jadi sekarang saya mau belajar di Indonesia banget gitu. Saya dengan teman saya itu orang di Indonesia itu ramah dan friendly ya gitu. Bukan orang yang tidak baik gitu. Saya bilang ibu gitu, ibu bilang kalau mau belajar itu pergi aja. Saya juga itu saya bilang ibu saya sekarang, ibu salah paham, orang Indonesia itu ramah banget dan friendly banget dan bisa tolong banget itu teman-teman kelas itu atau teman-teman atau yang dari luar juga, ibu-ibu di depan beli nasi, menjual nasi juga itu yang bisa tolong banget itu. Kalau itu untuk orang Indonesia ya. Tapi saya bisa mencocok saya ke kehidupan dengan orang Indonesia ya gitu. Yang bisa menyesuaikan kamu. Iya gitu. Nah, Berarti Amira, kalau katamu diri Amira di masa lalu pas pertama kali datang ke Indonesia, mau ngasih tahu pertama pronounce yang benar dari ucapan bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Kalau dulu gitu yang ngomongnya bukan seperti ini, ngomongnya yang katanya jelas banget gitu, seperti tidak mau pronounnya tidak bagus gitu. Tapi sekarang saya coba membuat yang menyesuaikan sama orang Indonesia, tapi bukan sama ya. Sekarang juga bukan ngomongnya sama, tapi saya coba sih. Iya, dia bagus. Bagus dengan sih. Dari aku nggak ada aja. What I say to myself, it just keep going and study hard, itu aja. There is no problem for itu, just study hard. Keren banget, kalian udah bisa survive sejauh ini. Good job. Jadi kan kita tahu ya, kuliah di luar negeri itu kan nggak selalu gampang gitu kan. Pasti ada momen kayak pengen pulang atau merasa kurang nyaman kayak gitu. Nah, ada tips dari kalian supaya tetap ngerasa betah dan survive sampai sejauh ini gitu? Dari itu dulu aja. Kalau dari itu, kamu kan nggak selalu gampang kalau belajar di luar negeri kan. Aku suggestion tipnya selalu banyak jalan-jalan, hangout di malam. Jangan stres sama belajarnya, ya ignore aja belajarnya. Kalau di stresnya jangan dipikir aku gak ada motivation, gak motivation untuk belajar lagi, gak pikir itu aja. Kalau aku di stres waktu semester 1 di Jakarta, seringnya di mana ya, di belakang mobil gitu. Aku gak pikir tentang belajar lagi, udah kayak di sini kan udah tahu, aku udah di dalam kepala kan di sini untuk belajar. Tapi kalau stres gak usah belajar lagi, langsung hangout aja. Kalau bikin mau pulang lalu, karena di waktu di high school aku juga belajar jauh dari rumah, mungkin 300 km dari rumah.
beda provinsi. Aku belajar di kayaknya mungkin mahal juga, 7 tahun di sana jauh dari rumah, lalu setahun balik ke rumah sekali aja. Itu nggak apa-apa untuk aku di luar negeri, nggak apa-apa. Aku jarang juga telepon ke familinya. Aku nggak satu semester itu sekali aja untuk diminta duitnya habis. Yang penting enjoy gitu ya, Iya, jangan jangan bawa stres. stres. Oh iya benar-benar. Kalau gimana nih tips and triknya? Kalau saya pengalaman dari berbeda gitu ya. Kan saya sudah pernah kan sebelumnya kan saya dulu pernah belajar agama. Kalau belajar umum itu sedikit aja, jadi susah banget untuk saya. Jadi bahasa Inggris saya itu kurang banget. Jadi kalau orang internasional itu mau bahasa Inggrisnya lebih bagus kan, tapi saya itu masih kurang. Jadi itu masa saya UAS ujian UTS atau UAS itu saya berpikir banget cara gimana untuk saya lulus, cara gimana itu saya pikir banget dan stres banget gitu. Saya tidak mau tidak lulus ya gitu. Jadi saya pikir dan membuat cara saya saya memberi saya lulus gitu, dan melihat materi-materinya gimana. Tapi kan saya orang asing gitu, susah banget untuk lihat materi-materinya. Saya cari berpikir tentang cara gimana saya membuat saya sendiri itu bisa lulus gitu. Saya tidak mau tidak lulus lagi, karena kan di satu semester naik ke satu semester itu lebih sulit ya. Kalau kita tidak lulus itu kita berpikir tentang materi yang dulu gitu ya, itu susah banget. Jadi masa saya stres banget ke masa saya ujian. Setelah tahun kemarin saya tidak lulus satu matkul hubungan internasional gitu. Saya tidak lulus satu matkul, jadi saya menangis banget karena dulu tidak pernah saya belajar dari kamu itu tidak lulus gitu. Dan dari semester 1 saya tidak lulus, jadi saya menangis dan saya habis harapan saya sendiri. Saya habis semangat gitu. Saya bilang ibu saya mau pulang gitu. Ibu saya mau berpikir ulang ya. Ibu saya bilang kamu pandai ya. Ibu saya bersemangat saya, memberi semangat. Kamu pandai, kamu bisa. Yang lain bisa, kamu bisa juga gitu. Ya gitu. Dan ada teman juga yang memberi semangat saya gitu. Jadi saya pernah stres banget, dan saya pernah menangis tentang belajar, dan saya masa saya stres saya tidak seperti sini mau jalan-jalan gitu, saya mau tetap di dalam kamar dan menangis gitu. Tapi itu susah kita sendiri kan gitu. Tapi itu saya gitu. Dari motivasinya ada faktor dari semangat dari ibunya juga ya, dari ibu dan dari teman-teman juga ya, dan saya juga. Oke, menarik banget nih, sangat berkebalikan ya Azila ya. Oke, pertanyaan terakhir, ada nggak hal yang pengen kalian tinggalkan di kampus ini? Biar orang-orang gak cuma ingat kalian sebagai mahasiswa di Indonesia, mahasiswa hubungan internasional di UIN Jakarta aja, tapi sebagai individu yang punya kontribusi dan diingat sama orang-orang. Iya, kalau saya belajar sampai lulus semua akhir semester ini, lulus jurusan ini, saya mau kan ada wisuda kan, wisuda itu saya mau minta ibu orang international office itu mau ngomong di tempat wisuda itu, untuk kan saya saya melihat saya itu ada pengalaman yang luar biasa ya. Iya gitu, karena saya melihat saya itu saya belajarnya tentang naik tangganya kan satu, bukan tangga yang 2-3 itu kan. Sampai kita mahasiswa ini kita bisa naik tangga yang
2 atau 3 gitu, tapi saya masih di bawah gitu. Itu untuk saya pengalaman yang belajar dan apa nih, saya mau apa nih share ke teman-teman semua yang di tempatnya gitu. Kalau saya lulus, tapi kalau saya tidak lulus juga sekarang saya sudah apa nih, share ke teman-teman yang baru dari Kamboja gitu. Saya bilang kalau jurusan itu kamu tidak pernah belajar, jangan ambil gitu. Itu susah. Saya bilang ustaz saya juga gitu tentang pilih salah jurusan atau jurusan kita merasa tidak cocok sama kita gitu, dan kita tidak mampu gitu, jangan ambil yang kita mampu dan kita pernah belajar dari dulu gitu. Tapi bisa survive Amira sampai sekarang, itu kan challenge ke diri sendiri banget Amira. Mungkin Suryani Dari aku mau print foto nanti di depan fisik itu camping aja. Tapi mau ya setelah be good student untuk yang mahasiswa di bawah ini, orang mahasiswa asing yang buat belajar yang bukan belajar yang bagus, tapi ada yang ada yang contribution itu untuk membantu atau gimana untuk di kampus ini gimana kalau bisa dibantu lagi juga. Setelah lulus ini aku ada plan kerja di sini juga. Aku bisa diskusi sama sekretariat Embassy Kamboja di sini. Aku bisa kalau aku intensif di sini untuk kerja di sini, mereka dibilang bikin surat itu juga. Aku sebelum skripsi kan aku ada plan untuk dibuat acara di FISIP ini, akan ada surat dari Embassy untuk yang akan buat mahasiswa asing, bukan mahasiswa Kamboja ya, mahasiswa asing untuk di exploring, getting more understand about the culture of Cambodia. Itu setelah itu aku akan dibuat satu buku untuk kalau boleh ditinggal di sini. keren. Ya, itu aja. Jadi ada peninggalan gitu ya di sini berupa Ya, buku gitu. mau jadi orang Indonesia ini. Mau stay di Indonesia sampai Ya. kapan Suryani? Sampai mati. Oke, terima kasih banyak jawabannya Mbak Suryani dan Amira. Ya, dan thank you so much udah sharing the super insightful stories dan juga sangat berkesan ya buat kita dan inspiring juga buat teman-teman yang nanti nonton. Dan sekali lagi thank you so much Amira dan Suryani. Cerita kali ini bisa jadi insight dan motivasi juga ya buat teman-teman